Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahrani Matul dari kelas manajemen H dengan NIM 3402190246. Pada kesempatan kali ini, pertemuan ke-9 saya akan menjelaskan materi perkuliahan tentang menghitung reliabilitas, serta saya akan mengerjakan atau menyelesaikan tugas dari dosen komputer bisnis 2. Sebelumnya saya akan menjelaskan arti dari reliabilitas. Reliability atau reliabilitas yaitu keterpercayaan. Menunjuk pada pengertian apakah sebuah instrumen dapat mengukur sesuatu yang dapat diukur secara konsisten dari waktu ke waktu. Hingga kita mengenal ada dua jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Pada kesempatan ini, hanya membahas mengenai reliabilitas internal. Ada beberapa teknik reliabilitas yang termasuk ke dalam prosedur konsistensi internal. Di antaranya banyak digunakan adalah teknik belah dua, split hold. Menurut Sakaran, secara umum, keandalan kurang dari 0,60 dianggap buruk. Keandalan dalam kisaran 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,80 adalah baik. Selanjutnya, saya akan menyelesaikan teknik belah dua tersebut atau menghitung reliabilitas. Sebelumnya saya sudah membuat tabel agar mempersingkat waktu. Di sini kualitas pelayanan pramuniaga tepatnya diambil dari data yang kemarin, yaitu validitas instrumen. Di sini kita mengambil data validitas instrumen ke dalam atau ke pengerjaan reliabilitas. Di sini ada 10 dengan 20 orang atau 10 kuesioner ya. Kita copy terlebih dahulu. Akan dibagi genap dan ganjil. Kita perkecil datanya. Selanjutnya kita tulis di sini contohnya ini bagian ganjil. Sedangkan di sini bagian genap. Kita di sini bagian ganjil berarti kita ambil atau hilangkan bagian genap. 2, 4, 6, 8, 10. Caranya yaitu menggunakan kontrol, lalu pencet, lalu kontrol ini. Nah, kita hilangkan. Selanjutnya di sini bagian genap. Kita hilangkan ganjil. Pencet, kontrol, bagian 1, 3, 5, 7, 9. Kontrol 6. Nah, di sini sudah terbagi ganjil 1, 3, 5, 7, 9, genap 2, 4, 6, 8, 10. Selanjutnya kita tulis terlebih dahulu jumlah. Selanjutnya di sini sama jumlah.
Selanjutnya kita jumlahkan data tersebut melalui autosum. Nah, ini genap sudah. Selanjutnya ganjil. Kita blok, mempersingkat waktu ya. Blok autosum. Nah, sudah terlihat di sini. Dari ganjil jumlah akhirnya yaitu 453 dengan kuesioner yang ganjil 13579 yaitu yang ke 1, 21, 25, 20, 22, 21 dan seterusnya sampai ini 23. Selanjutnya yang genap jumlah akhirnya yaitu 445 dengan bagian 2, 4, 6, 8, 10 karena genap di sini dengan nomor 1 atau orang pertama atau perusahaan yang pertama yaitu 20, 25, 20, 23, 21 dan seterusnya sampai 20. Yang ke-20 yaitu 22 dengan hasil 445. Selanjutnya yaitu rekap total. Kita rekap total. Total ganjil lalu genap. Selanjutnya ganjil sama dengan kita ambil dari sini karena yang pertama ambil. Selanjutnya genap kita ambil dari sini agar tidak menyita waktu, agar tidak lebih lama lagi kita blok saja. Kita blok terus kita tarik. Kita bisa dilihat di sini ini sama yang genap seperti ini. Selanjutnya yang ganjil juga seperti ini. Selanjutnya kita data analisis. Nah, untuk data analisis sebelumnya harus di-download terlebih dahulu. Bisa dilihat dari file. Ada di buku komputer bisnis 2. Data analisis, sebelumnya saya sudah mendownload data analisis. Kita correlation. Okay. Selanjutnya input range. Input range dari ini ke bawah. Selanjutnya kita label in first row checklist, lalu output range. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya diperoleh angka reliability pada variabel kualitas pelayanan adalah 0,73. Tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Karena tadi dilihat dari buku atau arahan yang pertama 0,6 yaitu buruk, 0,7 bisa diterima, dan lebih dari 0,8 bisa lebih baik atau baik.
nanti untuk Output general kita ganti justify, terus stop, selanjutnya word text and merge. Nah, kita bisa dilihat dari sini ya. Jadi diperoleh angka reliability pada variabel kualitas pelayanan adalah 0,73, artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Selanjutnya kita beralih ke jumlah pengunjung reliabilitas. Nah, saya juga sudah memindahkan data dari yang kemarin ya. Kita copy. Nah, di sini saya jumlah selanjutnya sama kita tulis di sini seperti tadi ya, ganjil. Kita tulis di sini genap. Kita ambil genap terlebih dahulu karena di sini arahannya menginginkan ganjil 2, 4, 6, 8, 10. Atau bisa langsung kita ambil dengan ramen. Selanjutnya kita ambil ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. Kita hasilkan sama. Tabel hasilkan. Nah, selanjutnya kita rekap total. Kita rekap total yaitu ganjil genap. Kita pindahkan ganjil terlebih dahulu. Selanjutnya kita pindahkan genap. Lalu kita blok. Lalu kita tarik ke bawah. Selanjutnya yaitu data validasi. Data analisis. Nah, data analisis collection seperti tadi ya. Sudah. Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi diperoleh angka reliability pada variabel jumlah pengunjung ini adalah 0,78. Artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden baik. Ctrl 1 ganti justify, selanjutnya top text and merge. Sudah terlihat. Selanjutnya yang terakhir yaitu jumlah pembeli. Kita copy.
Oke, selanjutnya kita tulis ganjil. Selanjutnya ini genap. Lalu kita membuat tabel baru, yaitu jumlah. Selanjutnya di sini juga. Jumlah. Kita hilangkan yang genap. Kontrol, tab, tab 2, 4, 6, 8, 10. Terus kontrol min. Selanjutnya kontrol yang satu, hilangkan yang ganjil. Kontrol 1, 3, 5, 7, 9. Kontrol min. Selanjutnya kita jumlahkan. Auto sum. Selanjutnya yang genap juga kita jumlahkan. Auto sum. Ganjil. Kita buat tabel. Kita pindahkan ganjil dari sini. Itu kita pindahkan genap. Kita blok. Kita tarik. Sudah, kita data analisis. Data analisis. Oke. Nah, ini sekarang hasilnya 0,80, berarti ini sangat baik ya. Oke, ini baik. Jadi diperoleh angka reliability pada variabel jumlah pembeli Y1 ini adalah 0,80. Artinya tingkat kepercayaan hasil jawaban responden adalah baik. Kita tarik. Kontrol 1. General, Justify, Button, Identical, Word Text, and Word Cell. Kita lihat ya dari sini. Oke, kita simpulkan bahwa kualitas pelayanan reliabilitas di sini 0,73 itu lebih dari 0,60 atau lebih dari 0,70, yaitu bisa dikatakan baik. Selanjutnya jumlah pengunjung 0,78, responden juga baik, dan yang terakhir yaitu jumlah pembeli yang paling besar yaitu 0,80. Jadi melebihi, yaitu responden juga baik. Sekian dari saya, mohon maaf jika banyak kekurangannya, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.